Halo guys, kembali lagi bersama Incu Aba Channel. Kali ini Incu Aba akan membahas tentang 5 kitab kuno yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama memiliki arti negara dengan tradisi atau agama yang suci. Kitab ini pertama kali ditemukan di tahun 1894 di Istana Raja Lombok. Seorang peneliti bernama J.L.A. Brandes menyelamatkannya sebelum dibakar bersama seluruh buku di perpustakaan kerajaan. Naskah ini adalah naskah tunggal yang berhasil ditemukan dan selamat setelah selesai ditulis pada tahun 1365. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca yang merupakan nama samaran dari Dang Acarya Nadendra, seorang bekas pembesar agama Buddha di kerajaan Majapahit saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa. Kitab yang merupakan syair kuno Jawa atau kakawin ini menceritakan kejayaan kerajaan Majapahit saat itu, salah satu tentang daerah kekuasaan dan juga silsilah keluarga raja. Penemuan kitab ini menjadi bukti jika di masa lalu Indonesia pernah dikuasai kerajaan hebat dengan tradisi kelas tinggi. Oke, yang kedua kita ke Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah sebuah kakawin atau syair Jawa kuno yang berisi banyak bait. Orang yang menggubah kitab ini hingga terkenal sampai sekarang adalah Empu Tantular. Ia disuruh oleh Hayam Wuruk yang saat itu masih menjadi raja. Kitab ini berisi banyak sekali hal hebat yang masih dipakai sampai sekarang. Anyway, tahukah Anda jika semboyan negara kita diambil dari kitab yang dibuat pada abad ke-14 itu? Oke, Kitab Sutasoma, ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda, tetapi tak satu jua adalah petikan bait dari kitab ini. Karya sastra ini juga berisi banyak sekali pelajaran yang berharga. Salah satunya adalah mengajarkan toleransi beragama, sesuatu yang saat ini sudah mulai luntur. Jika kitab ini masih diajarkan sampai sekarang, mungkin Indonesia akan jadi negara yang damai, tak ada perpecahan seperti yang sekarang terjadi. Di posisi ketiga ada Kitab Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha adalah sebuah karya sastra kuno yang dibuat dan digubah pertama kali pada abad ke-11 Masehi oleh seorang empu yang bernama Kanwa. Menulisnya saat masa pemerintahan Prabu Airlangga yang menguasai Jawa Timur sekitar tahun 1019 sampai tahun 1042. Sastra ini menjadi pusaka berharga karena menjadi bukti peradaban manusia zaman dahulu yang ternyata sudah maju, bahkan mengenal baca tulis meskipun hanya kalangan tertentu saja. Kitab yang lagi-lagi berupa kakawin ini berisi syair mengenai perjuangan Arjuna, sebuah tokoh pewayangan yang sangat hebat. Dikisahkan Arjuna sedang bertapa di Gunung Mahameru. Dewa mengujinya dengan mengirim 7 bidadari yang sangat cantik. Bidadari itu disuruh menggodanya, namun Arjuna lulus godaan tersebut. Akhirnya Arjuna disuruh melawan raksasa yang mengamuk di kayangan. Karena berhasil, ia boleh mengawini 7 bidadari yang menggodanya tadi. Keempat, ada Serat Centini. Serat Centini atau dengan nama lain disebut Suluk Tambang Raras adalah sebuah karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Di dalam kitab ini banyak sekali tersimpan tradisi, ilmu pengetahuan, dan banyak hal yang saat itu dikhawatirkan akan punah. Adalah Pakubuwana kelima yang memiliki ide untuk menghimpun segala budaya dan tradisi dari Jawa ini menjadi sebuah serat yang berisi tetembangan. Diperkirakan serat ini dikerjakan pada pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pakubuwana kelima dibantu 3 orang pujangga istana merangkum semua hal agar tidak punah.
pujangga kerajaan ini disuruh berkelana dan menuliskan semuanya yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga tradisi lokal. Saat ini serat centini telah digubah dan dibuat versi modern oleh beberapa orang. Bahkan ada yang membuatnya dalam versi novel trilogi agar mudah dicerna. Nah, ini yang terakhir guys, yang terakhir ada Lagaligo. Lagaligo adalah karya sastra paling panjang di dunia saat ini. Berisi sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks, membuat Lagaligo saat ini dikagumi di dunia. Karya ini dibuat sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi oleh bangsa Bugis kuno. Huruf yang digunakan dalam Lagaligo masih menggunakan huruf Lontara kuno yang tak semua orang bisa membacanya. Lagaligo berisi banyak sekali sajak tentang penciptaan manusia. Selain itu, juga cerita mitos hebat yang kadang masih diceritakan turun-temurun. Lagaligo dipercaya ditulis sebelum epik Mahabharata ditulis di India. Saat ini sebagian besar manuskrip asli dari Lagaligo terselamatkan dan tersimpan rapi di Museum Leiden, Belanda. Nah guys, dari 5 kitab kuno ya, karya sastra di atas menunjukkan jika bangsa kita sangat hebat di masa lalu. Meski dengan keterbatasan, mereka bisa membuat sesuatu yang bisa dibilang abadi. Semoga generasi baru di Indonesia saat ini bisa melanjutkan tradisi itu. Oke, jangan lupa subscribe Incu Abah channel ya guys. Thank you.